Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas dividen jumbonya Adro ini guys ya. Jadi sudah beredar kemana-mana ya guys ya, bahwa Adro ini akan membagikan dividen super jumbo dengan yield sekitar 30% lebih ya. Dengan amount dividen itu di angka 1.341 ya. Tapi ini masih informasi dari media-media ya guys ya, dari pihak Adro sendiri belum mengumumkan secara resmi ya. Tetapi memang di RUPS luar biasa 18 November nanti, itu salah satu agenda yang akan diajukan oleh manajemennya adalah permintaan persetujuan untuk memberikan dividen senilai 41 triliun ya guys ya. Ini jumlah yang sangat besar ya. Ini kenapa Adro membagikan dividen khusus ya untuk akhir tahun ini, itu karena berhubungan dengan spin-off yang akan dilakukan, yaitu spin-off dengan Adro Andalan Indonesia ya, atau AAI ya. Itu pihak manajemen Adro itu pengen supaya investor itu terbantu gitu loh guys ya, dengan dividen jumbonya ini. Jadi mereka biar tidak terlalu keluar banyak uang untuk membeli AAI nanti. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya guys ya, bahwa AAI nanti akan spin off dengan Adro ya. Adro ini nanti akan melanjutkan perusahaannya bisnisnya lebih ke arah green energi ya. Dia akan berusaha untuk membuat bisnisnya ke arah energi hijau ya, energi terbarukan. Sementara untuk AAI itu nanti tetap akan fokus ke batubara thermal gitu. Jadi tujuannya Adro, dia melakukan spin-off ini adalah untuk supaya Adro ini mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga gitu guys ya. Karena memang dari luar negeri itu mensyaratkan untuk bisnis yang green energy atau akan mendapatkan pendanaan-pendanaan khusus ya, mungkin bunganya jauh lebih murah atau gimana, gua kurang paham guys ya. Nah, oke guys ya, dari rencana pihak manajemen Adro untuk memberikan 41 triliun dividen ya kepada para pemegang saham Adro, ini kita coba di konten kali ini, di video kali ini kita coba bahas gitu guys ya, bahas kira-kira dia tuh sebenarnya mampu apa enggak sih gitu guys ya untuk membayar 41 triliun gitu guys ya. Tetapi gue infokan lagi, hitung-hitungan ini, disclaimer on, hitungan-hitungan ini belum tentu benar-benar real, karena memang dari manajemen Adro juga mengatakan bahwa untuk membayar dividen nanti jika disetujui oleh RUPS luar biasa, itu sebagian akan memakai pinjaman jangka pendek ya. Jadi intinya manajemen Adro itu untuk bayar dividen jumbonya ini nanti mau ngutang gitu loh guys ya, sebagian gitu guys ya. Nah, untuk harga Adro sendiri ya, dari awal tahun itu sudah tumbuh 1.520 ya, 61% ya. Lumayan gede banget guys. Nah guys, gua sedikit curhat nih guys ya. Bang Omon tuh sebenarnya sudah beli Adro guys ya waktu sebelum pembagian dividen, tapi karena swing trade di sini guys, jadi akhirnya Abang Omon ini loss opportunity guys ya, loss opportunity karena ternyata harga Adro itu melambung tinggi ya. Gue kasih insight-nya itu bukan masalah Bang Omon loss opportunity-nya guys, tapi ini guys ya, insight-nya itu kita itu di dunia saham ini harus bisa bersabar, itu bukan hanya menunggu harga naik guys ya, tapi ketika kita loss opportunity itu juga harus bisa bersabar gitu guys ya. Ya kemarin kita melakukan swing trade di sini juga sudah untung, tapi kalau seandainya di hold itu tentu akan untung jauh lebih besar gitu guys ya. Tapi it's okay gitu loh guys ya. Kita swing trade di saham menjelang pembagian dividen, ya itu kita untung di Adro, ya kita lompat ke saham yang lain juga kita untung lagi gitu guys ya. Jika dikumpulkan terus keuntungan-keuntungan ini juga mungkin bisa beggar juga gitu loh guys ya.
lama-lama bisa beggar juga gitu loh guys ya. Jadi kita nggak usah ini guys ya, nggak usah menyesali hal seperti itu gitu guys ya. Jadi ketika kita melakukan swing trade di suatu saham ya, itu ya sudah beli sebelum momentum bagi dividen ya, momentum pengumuman dividen. Ketika pengumuman dividen harganya terbang, menjelang cumdet juga harganya naik, jual dan lupakan gitu. Ketika habis itu dia melakukan spin off, dia terus harganya jadi sinting kayak gini ya, itu sudah loss opportunity, ya sudah resiko kita gitu. Jadi bersabar aja, kita bersyukur gitu loh guys ya, toh sudah untung waktu kita swing trade kemarin gitu. Jadi nggak usah terlalu risau gitu guys ya. Jadi ini kita coba nanti hitung-hitungan gitu guys ya, kira-kira kita itu mau ngapain gitu guys ya, pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil dengan spin off Adro ini gitu guys ya. Ada beberapa pilihan sih guys ya. Yang pertama ya mungkin kita join sekarang gitu guys ya, ya kayak Bang Omon-Omon kemarin sudah terlanjur jual, apakah harus masuk lagi atau kita lewatkan saja gitu guys ya. Nah, itu yang nanti kita coba diskusikan nih guys ya. Kita coba bahas guys ya. Nah, gini guys, ini si Adro ini guys. Kita coba lihat laporan keuangannya guys. Sebenarnya kalau dari EPS-nya guys ya, dia untuk membagi dividen 100% pun nggak cukup ya guys ya, secara proyeksi ya guys ya. Apalagi dia di 2023 kemarin sudah bagi dividen itu dari laba 2023 itu sudah bagi dividen di 209 ya guys ya. Ini di pertengahan tahun kemarin ya. Tapi sisanya ini memang kalau dijumlahkan dengan 2024 tentunya mendekati ya guys ya, mendekati ke dividen yang diproyeksikan akan dibagikan. Tapi ini gue disclaimer, gue ingetin sekali lagi guys, ini belum ada pengumuman resmi loh guys ya, dan belum menjadi keputusan loh guys ya. Ini baru isu-isu dan baru pernyataan-pernyataan manajemen bahwa mereka akan membayarkan 41 triliun ya. Kita coba lihat cash flow-nya guys ya, cash flow TTM ya guys ya. TTM ini trailing 12 month, jadi proyeksi sampai akhir tahun ya, berdasarkan ini guys ya, berdasarkan Q1, Q2, Q3 dan Q4 2023 gitu guys ya. Jadi dari Q3, Q2, Q1 dan Q4 2023 itu cash flow-nya itu kas dan setara kas itu ada 46 triliun. Jadi sebenarnya secara kemampuan guys ya, memang Adro ini bisa ya guys ya bayar dividen 41 triliun ya. Duitnya ada gitu loh guys ya. Apalagi kalau misalnya dia tambah, dia minjem hutang jangka pendek untuk membayar dividen ini, secara kemampuan ya tentu saja dia punya ya. Free cash flow-nya juga ada 17 triliun ya. Terus di per lembarnya ada 570 ya, kurang sedikit lagi lah ke 1341 ya. Nah, sekarang guys, pertanyaannya guys, kita buat lu ya, ada beberapa opsi nih guys ya, ada beberapa pilihan buat lu yang kemarin-kemarin memang dividen reinvest atau memang mengumpulkan Adro untuk jangka panjang, lu pada dapat di harga 2000-an ya, lu silahkan untuk ketawa-ketawa aja gitu guys ya. Lu silahkan untuk bersenang-senang gitu guys ya. Kalian bisa happy-happy gitu guys ya. Seperti itu. Untuk yang kemarin swing trade ya guys ya, swing trade di Adro ini kayak Bang Omon-Omon dan sudah menjual karena tidak tahu bahwa dia mau spin off ya memang informasi spin off-nya ini seandainya dari awal tahun sudah diinfokan ya mungkin ya nggak akan kita jual juga gitu loh guys ya. Ya, untuk yang sudah terlanjur ya tidak punya atau sudah terlanjur jual ketika menjelang cumdet kemarin, ya mungkin gue pengen sampaikan skenario-nya seperti ini guys ya, hitung-hitungannya guys ya, hitung-hitungannya seperti ini guys. Jadi dividennya ini kalau bener ya guys ya, ini disclaimer on lagi, kalau bener dia bagi 1341 ya, dan spin off nanti satu lembar Adro lewat mekanisme PUPS ya, bukan lewat IPO ya, lewat PUPS itu 100 saham Adro itu dapat hak 23 ya. Nah, jadi
satu lot nanti, ya ini kita simulasikan, kita cuman beli satu lot ya guys ya. Kita masuk di harga sekarang dengan beli hanya satu lot, itu dapat 23. Satu lot tuh boleh dapat 23 AAI ya. Nah, dividennya itu kalau membagikan benar 1341 ya itu kita dapat 134.100. Nah, kemungkinan nanti harga AI itu akan di PUPS atau di IPO kan di harga 5.600. Nah, dapatnya lembarnya itu 23 guys. Jadi memang seandainya benar dividennya 1341 itu memang seperti desain dari manajemen supaya per satu lot Adro itu dapat kuota 23 AI sesuai dengan ini gitu loh guys ya. Duitnya pun juga dapatnya 23 lembar sesuai dengan ini gitu loh guys. 23 lembar, 9 sih guys ya. Ada keriting-keritingnya sedikit ya. Kita buat supaya pas 23 ya guys ya. Biar supaya sesuai dengan ini guys ya. Sesuai dengan satu lot itu 23 AI gitu loh guys ya. Satu lot Adro itu dapat 23 AI sesuai dengan keputusan manajemennya. Kita coba hitung nih guys ya. Gini guys ya caranya guys ya, kita pakai yang namanya what if guys, goalseek guys. Ini supaya dapat 23 pas. Yang kita rubah adalah harga AI-nya ya. Karena AI-nya juga harga perkiraan ya. Kalau misalnya kita dapat 23 pas, maka harga AI-nya itu harus di 5.800 ya. Oke. Kalau harga AI-nya 5.800 ya per lembar itu nanti ya per satu lot, jadi lu itu dapat 23 lembarnya ini gratis. Lu tinggal nombokin ya, lu tinggal nambahin sisanya di 77 lembar ya. 77 lembar, jadi kalau harganya 5.800 per lembar ya, itu kalian keluar modal itu 448.000 lagi gitu guys ya untuk membeli satu lot. Karena memang nggak boleh kan kita beli ini guys ya, kita beli apa ini namanya, kita kan nggak boleh beli saham itu 77 lembar kan nggak boleh, atau 23 lembar kan nggak boleh ya, harus satu lot atau 100 lembar gitu guys minimumnya. Jadi kalian ngeluarin duit lagi 448.900 ya. Nah, biaya satu lot Adro sekarang kalau kalian entry itu di 401.000 gitu guys ya. Kalau harga nanti after spin off ya, ternyata hancur setelah dividen ataupun spin off itu ternyata harganya Adro ngedrop ke 2.490 seperti harga awal tahun ini ya guys ya, harga awal tahun 2024 ya. Kalian ya akan kerugi kalau kalian jual sih ya. Kalau kalian tungguin dulu harganya naik lagi ya mungkin bisa jadi nggak segini lossnya, tapi kita asumsikan kalian pas harganya drop itu langsung kita jual gitu guys ya. Karena memang kemungkinan Adro ini setelah menjual AI perusahaannya jadi agak-agak ompong gitu guys ya, karena mesin duitnya udah lenyap gitu guys ya. Mungkin jangka panjang gitu guys ya, setelah dia dapat pendanaan dari pihak ketiga ataupun dapat setoran dari mana-mana ya, dari Adro, dari AI-nya sendiri juga gitu guys ya, itu mungkin dia juga masih bisa menghasilkan mungkin ya guys ya, tapi mungkin nggak sebesar sekarang gitu loh guys ya. Nah, asumsi kita langsung jual saat harganya drop ke 2.400, kita akan loss 152.000 ya guys ya per lembar atau 37% ya. Jadi per lotnya itu kita rugi 17.900 ya. Intinya ketika harganya nanti berbalik arah ke 2.400 seperti awal tahun ini ya, itu maka kita akan rugi 37% atau per lembar per lotnya itu 17.900 ya. Jadi intinya terdapat resiko juga gitu guys ya, terdapat resiko kerugian ya. Tetapi kita akan mendapatkan ya saham AAI ini. Nah, kalau saham AAI-nya ini terbang sekian persen ya mungkin akan menutup loss dari
pembelian Adro yang kita entry saat ini gitu guys ya. Tetapi kalau ternyata AI-nya juga ternyata malah drop juga harganya, ya kita kan nggak tahu guys ya. Itu tentunya akan bonyok 2 kali gitu loh guys ya. Jadi menurut gua sih ya guys ya, opsi untuk masuk Adro di harga sekarang itu sedikit beresiko ya guys ya, karena mengandung potensial loss yang cukup besar juga gitu guys ya. Di samping kalian juga masih harus ngeluarin duit lagi untuk membeli satu lot dari AI-nya gitu guys ya. Opsi kedua yang mungkin kita bisa lakukan adalah wait and see, kita tunggu spin off-nya ini akan seperti apa gitu guys ya. Karena memang dividennya 1341 ini juga gue kagak tahu guys ya, apakah ini bener-bener gitu loh guys ya. Tapi kalau secara kemampuan kita sudah hitung tadi, mampu gitu loh guys ya. Adro mampu bayarin 1341 ini per lembar, tetapi apakah benar akan dibagikan segini, itu yang kita nggak tahu ya guys ya. Jadi pilihannya, kalau kita mau masuk sekarang ada peluang opportunity, ada peluang loss gitu loh guys ya. Ada peluang loss, tapi ada peluang juga balik ketika AI-nya harganya terbang gitu guys ya. Atau pilihan lainnya ya guys ya, pilihan lainnya ya kita wait and see, nunggu setelah split baru mulai masuk ke AI, seperti itu. Tetapi nanti kalau ternyata AI-nya terbang dan Adro-nya juga ternyata nggak turun, ya itu nggak usah nangis gitu guys ya, itu udah resiko kita, karena ya sudah gitu loh guys ya, kita tidak mengambil resiko itu, ya kita ketika ternyata untung besar ya sudah nggak apa-apa, kita bersabar aja gitu guys. Kayak gua waktu swing trade tadi bang, ngomong-ngomong swing trade di Adro dapat untung, jual ternyata terbang tinggi, ya sudah gitu guys ya, nggak usah disesali, toh kita bisa cari untung dari saham-saham yang lainnya. Di total-total juga nanti bisa untungnya sama dengan ketika kita mempertahankan Adro gitu loh guys ya. Jadi intinya kita ikutin kata-kata Warren Buffett bahwa ya kuncinya berbisnis saham ini adalah kesabaran yang utama, kayak gitu guys ya. Mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.